وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lampu dinyalakan. إلى كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى رئيس كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رئيس الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ثم إلى رئيس خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرسلنا الكلام طيب ثم إلى رئيس عبد الصمد البنغالي ثم إلى رئيس سيدنا أحمد فهمي بن زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأولي أصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وعلينا بسر الفاتحة الشيخنا معلم أسماء كلهم وصلي وسلم. نعم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yang ketiga, wujud segala alam ini pada kharij, yakni pada zahir, dan dinamakan akan dia wujud tanjizi, wujud tanjiji pula, dan dinamakan pula a'yanun kharijah, dan dinamakan pula akan dia alam yang hadis, dan dinamakan pula akan dia mungkin yang hadis, dan dinamakan pula akan dia makhluk seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis kudusi. Ini artinya yang sudah ada, yang sudah bisa kita lihat dengan panca indera kita. Allah berfirman melalui hadis kudusi kalam Rasulullah, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa arafani. Ini hadis kudusi. Artinya adalah aku seperti perbandaraan yang tersembunyi. Jadi ujar Allah Ta'ala, zatku ini seperti perbandaraan yang tersembunyi. Maka aku kasih bahwa aku dikenal oleh hambaku. Nah, jadi Allah tuh ingin dikenal oleh kita. Kenapa? Karena supaya kita pinandu. Nah, jangan tersembah nama. Allah tuh kan nama. Yang punya sifat tuh zat, bukan nama. Kalau seseorang namanya Muhammad, tapi wujudnya PL-nya itu zatnya itu yang berbuat. Maka kalau zatnya yang berbuat, dia aja punya sifat. Maka PL-nya bekerja, zatnya itu, maka namanya terangkat. Karena nama punya sifat itu zat, bukan nama. Nama itu sebutan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi Allah Ta'ala, aku nih barang satu yang tersembunyi, maka aku kasih bahwa aku akan dikenal oleh hambaku. Maka aku jadikan makhluk. Maka mengenal ia makhluk akan dapat. Siapa makhluk? Maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan lahirnya Nabi kita. Jadi semua nabi itu yang diajarkan untuk memperkenalkan apa? Allah. Ya, 124.000 nabi yang bisa dihitung oleh para ahli tauhid dan 313 rasul. Nah, itu kita wajib hanya mengenal jumlah saja, tidak wajib untuk mengetahui misinya dan dakwahnya. Yang wajib yang 25 dari Adam sampai ke Nabi kita. Apa yang diajarkan mereka? La ilaha illallah. Sama semua itu. Tidak ada yang lain. Itulah yang diajarkan Nabi selama 13 tahun di kota Mekah. Makanya ujar perkataan ulama, awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Jika tidak sempurna pengenalan, maka semua ibadah zahir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan ibadah itu menuju Allah. Namanya Allah. Tapi yang dikehendaki adalah zatnya. Nah, ini jarang pelajaran seperti ini kalau mungkin barangkali hanya ini mendengar kita. Nah itulah ajaran tauhid. Jadi 13 tahun Nabi di kota Mekah nang diajarkan itu aja. Karena nang diajarin ini kan kaum musyrik yang baru masuk Islam, yang dulunya terbiasa menyembah Tuhan ada di hadapannya, yaitu berhala. Memang susah Nabi kita mengajarkan, menyuruh mentaati beribadat kepada orangnya kedada, nang mereka terbiasa ada di hadapan patung, ya kan? Nah, kalau kita kan sekarang bukan patung itu, kita ini banyak patungnya juga, tapi ada berbentuk patung kita nafsu, ya kan? Nah, pajar Allah dalam Al-Quran, apara'aita man ittakhaza ilahahu hawa, surah Al-Jasiyah. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, ini jelas dalam Al-Quran. Ada 2 surah ini. Kayak apa itu prakteknya? Pada saat perintah datang, Allah Akbar, kita sedang di mana? Sedang bekerja apa? Sedang beraktivitas apa? Kalau kita kadang menjawab, berarti sembahan kita yang kita kerjaan pada saat itu. Aparaita man ittakhaza ilahahu hawa, kata Allah. Ini peringatan Allah lawan kita. Nah, kalau dulu patungnya berbentuk, kalau sekarang patungnya ada di nafsu kita. Nah, jadi tauhid ini lah luar biasa tauhidnya kita. Makanya khutbah itu Allah yang pertama akan apa? Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi kita meningkatkan keimanan itu harus memahami iman kita tuh ada iman permulaan, ada pertengahan, ada kesudahan iman itu. Kalau takwa itu amaliyah. Nah, jadi Allah senang kalau dikenal oleh hambanya, supaya hambanya ini pinandu. Nah, nya ta'alluqnya on kita ini, pengenalan kita oleh ta'alluqnya on diri kita. Karena kita ini kan ditajalikan sifat Allah nang 7 macam. Sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar qalbi. Nah, itu bila orang kenal Allah, ia sadar kembali kepada dirinya. Inya kau berdiri salat karena ada kudrat Allah. Ya kan? Inya hendak sembahyang karena ada iradat Allah. Inya paham cara dia salat karena ada
Kudrat, iradat, ilmu. Dia bisa melakukan sesuatu semuanya karena dia sedang hidup, dihidupkan oleh Allah. Maka puncaknya adalah hayat ini. Setelah kita hidup, akhirnya semua sifat itu bisa menopang di hati kita. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hasama, ada basar, ada kalam. Semuanya itu bisa menopang karena ada hayat, karena hidup. Jadi sifat na'anam itu bisa menopang di perasaan kita. Nah, kita mulai di rumah tadi kan, itu ada sifat kudrat, jadi kau berjalan. Dan ada sifat iradat, ilmu yang mendorong itu. Ilmu mendorong hendak hadir sini karena ilmu tahu bahwa belajar agama itu diperintah oleh Allah dan disuruh oleh Nabi. Jadi nang 7 ini setiap gerak-gerik kita berfungsi. Yes? Berfungsi. Melihat karena dilihatkan Allah. Itu fungsinya. Mendengar karena didengarkan Allah. Jadi nang 7 itu kalau sudah paham, itu berfungsi. Syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Nah itu pentingnya kita belajar. Munya kada tahu itu rasa seorang yang melihat, rasa seorang yang mendengar, rasa seorang yang berjalan mulai dari rumah sendiri tadi ke sini. Karena memandang kekuatan kita. Jadi kita tuh selalu terhijab dengan Sang Pencipta kita. Nah itu yang dimaksud kita mengenal Allah. Makanya orang-orang tauhid mengatakan la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat salat kamu kalau kamu tidak kenal dengan orang yang kita sembah. Kenalnya tadi apa? Kita ingat kawa berdiri karena Allah. Kawa rukuk karena Allah. Itu maksud ingatnya. Ada kita karena rahmat atau taufik dan pertolongan Allah. Itu yang kita ingatkan. Sebenarnya simpel aja kalau kita mau menghayati. Tapi untuk mendapatkan ini harus masuk tarikat. Perbanyak berjir. Jar Nabi apa? Yang paling abdal zikir. Abdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli qaula la ilaha illallah. Itu nang kita praktikkan. Perbanyaklah membaca zikir. Karena zikir itu kan zikrul zat namanya. Kita mengagungkan zat Allah. Kita ada minta apa-apa, cuma mengagungkan Allah kita. Kalau kita membaca ya Rahman atau ya Razzaq, itu kan ada permohonan. Ya Alim, ada permohonan kita. Ya Razzaq hendak minta banyak rezeki, ya kan? Kalau ya Alim hendak alim, ada salah. Kenapa hebatnya zikrul zat? Karena kita selalu mengagungkan dan memuji Allah. Bila banyak itu nanti diberi anugerah rasa. Makanya guru sekumpul kita sering menyebutkan 24.000 zikirnya. Waktu halwat. Nah kita ini kan perintah Allah zikirnya. Dan suruhan Rasulullah. Berapa banyak di Al-Quran itu perintah zikir yang tidak terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan adalah alam yang mewujud pada hari ini, yaitu 4 alam. Nah, yang mewujud itu ya alam yang sekarang kita rasakan. Alam yang mewujud itu alam yang ada sekarang ini. Yang kita hadapi nih. Kita, batang tubuh kita ini bagian dari alam. Jadi kalau mengenal Allah tuh jangan keluar dulu batang tubuh kita aja. Itu di mana perintahnya dalam Al-Quran surah apa wafi ampusikum apalah tubsirun kata Allah. Apakah kamu tidak memahami dan mengetahui bahwa tanda kekuasaan Allah itu ada di diri ikam? Ada wan ikam ya Allah Ta'ala. Cari aku tuh nah. Iya tadi, nang 7 tadi tandanya. Nang 7 macam tadi tandanya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Yang pertama alam arwah.
namanya, maka dinamakan pula yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu nuri min nurihi. Ini orang jalan nur ini pulang lah kisahnya. Makanya gue harus kumpul ini kan di sini jalan Sidin. Tarekat Sidin ini. Artinya permulaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu yaitu nurku. Jar Nabi nurku daripada nurnya subhanahu wa ta'ala. Nah, min itu dalam istilah nahu min lil ibtida ngarannya. Bukan min lit tab'id. Kalau lit tab'id kan berpanggal, berarti berbentuk. Kalau min lil ibtida berarti dari Allah itu kan ada batasannya. Rahasia sudah. Nah, kalau minnya tuh hanya dari Allah. Dari zat Allah Subhanahu wa taala. Napanya disebutkan dalam Al-Qur'an surah As-Sad ayat 72 dan seterusnya, panjang dialognya itulah. Fa ija sawaituhu. Apabila aku sempurnakan, kata Allah, kejadian makhluk di dalam arham ibu, ya, 4 bulan 10 hari, wa nafakhtu fihi min ruhi, ujar Allah Ta'ala. Maka aku hembuskan pada si apa? Nang di dalam tadi, nang 4 bulan 10 hari tadi. Nah, padanya ruhku. Ku hembuskan ruhku. Jadi kejadian ruh ini tidak seperti kejadian kita. Itu di alam amar, di alam penciptaan rahasia Allah. Ada sama. Makanya ruh itu kan urusanku, kata Allah. Ketika orang kafir bertanya kepada Nabi kita, apa tuh namanya? Wa ija sa'alaka Allahumma shalli ala ayatnya. Ujungnya kul ya Muhammad, kulir ruh min amri rabbi, itu ujungnya lah. Pemulanya kan diingat. Katakan ya Muhammad, roh itu adalah rahasia aku. Nah, kita ajak ada kawan melihat roh ini, jangan nak melihat Tuhan, melihat roh aja ada kawan. Di mana andaknya roh kita? Ya. Setelah ditiup 4 bulan 10 hari, maka si kakanak nih tuh, nang 4 bulan, maka itu mulai hidup, berfungsi, bergerak, berfungsi. Asalnya mati. Jadi menghidupkan kita ini ruh. Nah, jadi ada yang beretikat ruh, ada yang beretikat rahmat. Kalau di ruh, ya itu tadi dalilnya. Nang kita ini jadi bisa melihat, mendengar, berbicara, apa saja karena ruh tadi. Jadi ya Allah dalam Al-Quran surah Kaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kamu daripada urat leher. Dekatnya kemana? Kepada ruh, bukan kepada badan. Badan kan apa aja? Kepada ruh. Karena ruh itu sifat Allah. Itu maksudnya nang dekat tadi. Makanya ruh ini kita dijaga, ruh itu diberi makani benar lah. Kalau makan jasad kita barangkali 3 kali lah, atau sekali atau 2. Tapi ruh itu setiap detik kita beri makan nih. Maksudnya apa? Berzikir kepada Allah. Nah, jadi dibawa dengan kalimat nahnu, ini Allahnya yang dicari, inilah Allahnya laisa kamitslihi. Berarti ini kan nang terlibat malaikat. Siapa nang ngurusi ruh siapa? Malaikat Israel. Karena kalau Allah kan kada berbentuk. Maka dalam tafsir Allah tidak membawakan ana akrabu, kada itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, jakanya ana akrabu langsung Allah. Maka kada mungkin, karena Allah tidak
berbentuk. Maka lalu Allah bawa dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi sampai ke situ ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah. Jadi kita jangan pernah merasa cukup. Jangan bertahan di fikih saja. Jangan bertahan di tauhid saja. Awwalu ma khalaqallahu nuri min nurihi. Artinya permulaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yaitu nurku itu jar Nabi daripada nurnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah asal ruh segala makhluk. Sama ada manusia ataupun yang lainnya. Kafir siapa saja sama ruhnya. Itu lain. Yang kedua alamul misal. Namanya yaitu ibarat daripada perbedaan percaraian roh yang tersebut ini. Karena kita ini kan berbeda-beda kok. Jadi roh itu berbeda-beda. Apakah roh itu banyak apa satu? Bukan pertanyaannya. Makanya dibawa dengan misal. Supaya kita bisa mendekati paham. Karena asal roh itu satu jua. Asal roh itu hanya yang diciptakan oleh Allah secara rahasia itu hanya kepada Nabi kita. Jadi sumber roh yang ada semesta alam ini semuanya dari roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila berbilang-bilang di dalamnya ruh itu dengan beberapa rupa yang berbeda-beda rupanya, kan kita berbeda-beda. Ya kalau ada kau menghitung kau banyakannya di muka bumi berapa miliar manusia di luar manusia. Pokoknya pelanya hidup ada roh. Maka yaitu dinamakan alamul misal, alamul contoh. Dan dimisalkan oleh kaum ahli sufi akan alam ruh itu seperti laut. Nah, ini untuk mendekatkan paham. Nah, jadi harus ada misal. Seperti laut dan alam misal itu seperti ombak. Kan ombak itu di laut kalau anaknya macam-macam warnanya, bentuk-bentuknya itu macam-macam. Tapi asal ombak tuh air, banyu. Kayak tujuh kita nih, macam-macam kelakuan lah. Ya udah. Tapi asalnya satu juga. Jadi alam ruh itu seperti laut dan alam misal itu seperti ombak yang di dalam laut. Dan adalah ombak yang di dalam laut itu rupanya berbeda-beda. Tetapi asalnya dan hakikatnya segala ruh itu satu juga. Jadi ombak itu kayak apa aja semesta alam nih asalnya banyu juga. Nah, itu perumpamaan. Dan hanya saja yang berbilang-bilang itu rupa alam misal. Dan adalah asalnya dan hakikatnya itu satu juga, tiada berbilang-bilang. Tetapi alam ruh dan alam misal ini tiada dapat akan dia itu tiada dapat akan dia panca indera yang lima ini, yakni tiada dapat dengan dilihat, dengan didengar, dan dengan dicium, dan dengan dirasa, dengan lidah, dan dengan dijabat dengan tangan, dan hanya saja didapat akan dia dengan mata hati juga.
yakni dengan nur iman yang di dalam hati. Karena alam ruh dan alam misal itu daripada nur, dan tiada mendapatkan nur itu melainkan dengan nur yang di dalam hati itu. Nah, untuk mendapatkan nur ia banyak berzikir. Maka bila nur itu kada kau berfungsi kita. Nah, wa man lam yaj'alil lahu nura fama lahu min nur. Nah. Bersalahan dengan alam ajsam, alam jasam ya, alam kita, batang tubuh kita, maka yaitu didapat dengan panca indera yang 5 yang tersebut itu, dan dinamakan alam arwah. Dan alam misal itu akan alam malakut dan alam gaib, dan dengan dia sampai kepada ma'rifah akan martabat yang yang 3 yang qadim dahulu itu. Dan dengan martabat yang 3 yang qadim itu sampai kepada ma'rifatullah dengan ma'rifah yang sebenar-benarnya. Dan dengan ma'rifah yang putus. Ma'rifah yang putus artinya kan ada lagi yang lain. Nah, hanya kepada Allah yang dikenal. Yang dipegang itu hanya Allah yang punya zat. Wajibal wujud. Dan dengan dia ma'rifah yang putus, hasillah sebenar-benar tawakal atas Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya hati kita selalu berpegang pada Allah. Arti tawakal. Hati kita tetap apapun alasannya, apapun ikhtiar kita, tetap hati kita dengan Allah, kada ada orang lain. Itu arti tawakal. Ketiga alam ajsam namanya, dan dinamakan pula alam muluk dan alam syahadah. Dan yaitu yang didapat dengan panca indera yang 5 yang tersebut dahulu itu. Keempat alam insan, yakni manusia, yaitu yang terlebih baik kejadiannya manusia itu daripada segala makhluk. Seperti firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, dan sungguhnya telah kami jadikan manusia itu terlebih baik kejadiannya daripada makhluk yang lain. Cuman sambungan ayatnya apa? Summaradadna. Nah, karena perilaku kita, jadi diturunkan kembali ke bawah, paling bawah. Karena banyak kufur nikmat kita. Dan lagi adalah insan itu terlebih mulia yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Seperti firman Allah, walaqad karamna bani Adam. Artinya, dan sungguhnya telah kami beri kemuliaan akan anak Adam itu. Sebenarnya kita memang ahlu surga sudah sebenarnya. Badan kita dari Nabi Adam, roh kita dari Nabi. Ya kan? Sebenarnya kita luar biasa sudah. Cuma perjalanan kita ini membuat macam-macam. Dan apabila sempurna ma'rifah insan itu akan segala martabat yang tersebut dahulu itu, maka yaitu dinamakan akan dia al-insanul kamil. Siapa insan kamil? Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yaitu makam anbiya dan aulia. Tetapi adalah yang terlebih sempurna ma'rifah itu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka segala anbiya, kemudian maka segala aulia yang bersalah-salahan martabat mereka itu wallahu a'lam. Nah, jadi kita mengatakan tadi
Kita mengenal Allah tuh ada di awak kita, di aktivitas kita. Itu yang kita ingatkan. Nah, karena sudah ditajadikan Allah sifat 67 tadi. Kan sifat 20 itu bagi 4. Pertama sifat nafsiyah yang diurusinya al-wujud. Ya, setiap yang ada tuh adalah asar daripada perbuatan Allah. Nah, jadi bila memandang adanya, atau memandang diri kita, ini ingat kita bahwa asar dari perbuatan Allah. Jadi yang dikatakan tuh Allah. Setiap yang kita pandang tuh jangan mentuk di benda itu, jangan. Bila tagana di benda itu kita terhijab on pencipta. Melatih itu supaya ingat suhudul kasrah bil wahdah, bahasa buahnya itulah memandang yang banyak, ingat warna satu. Tuh sudah mulai baik, tapi yang paling itu suhudul wahdah bil kasrah. Ingat awan Allah hanya memandang awan yang banyak. Itu bahasa orang sufi. Faslun fi bayani darajatit tawakkuli. Ini suatu pasal pada menyatakan segala derajat tawakal. Dan adalah bagi tawakal itu ada 3 derajat. Pertama, bahwa adalah orang yang tawakal itu berpegang akan Allah Ta'ala. Seperti berpegang kepada wakilnya yang telah diketahui akan benarnya dan amanahnya. Dan bersungguh-sungguh memeliharakan akan dia, dan bersungguh-sungguh ia kasih sayang akan dia. Kedua, bahwa adalah orang yang tawakal itu percaya akan Allah Ta'ala dan berpegang ia kepada Allah Ta'ala itu seperti percaya anak-anak yang kecil akan ibunya. Dan seperti berpegang ia kepada ibunya itu. Dan tiada ia berpegang kepada yang lainnya. Dan tiada ia menyerahkan segala perbuatannya itu kepada orang yang lain daripada ibunya. Dan adalah martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Ketiga, bahwa adalah orang yang tawakal itu berserah ia kepada Allah Ta'ala. Seperti orang yang mati di hadapan orang yang memandikan dia. Maka sekali-kali tiada ia mempunyai tadbir dan ikhtiar. Ya, orang mati kan bisa apa-apa lagi kalau. Tadbir itu rencana-rencana. Itu tadbir, bahasa Arab tadbir itu. Apa yang dirancangnya sebelum terjadi. Ya. Ikhtiar itu dia memilih. Nah itu kada ada lagi kalau orang sudah bertawakal dengan Allah. Dan inilah yang terlebih tinggi daripada segala martabat tawakal itu. Artinya apa saja pekerjaan kita, ikhtiar kita apapun tetap Allah yang menghasilkan. Jangan tatahan di ikhtiar. Jangan tatahan di pilihan macam-macam. Nah, bila sudah jadi, lupakan semua ikhtiar dan pekerjaan. Tetap Allah yang menghasilkan. Dan inilah yang terlebih tinggi daripada segala martabat tawakal itu. Dan adalah derajat yang ketiga ini melazimkan ia meninggalkan berdoa kepada Allah Ta'ala akan sesuatu. Karena ia telah berpegang kepada kurnia Allah Ta'ala. Dan percaya ia kepada Allah Ta'ala. Bahwa ia memberi. Bahwa ia Allah itu pasti memberi akan sekalian hajatnya itu. Dan jikalau ia tiada meminta akan dia sekalipun. Ini orang yang hebat benar bertawakal. Makanya ulama itu dalam kitab ada yang kadamu berdoa. Ada yang berdoa. Nah, itu dalam kitab Iqadul Imam. Ada khusus pembahasannya itu. Keduanya itu bujur. Nang berdoa itu disuruh Allah Ta'ala. Ud'ani astajib lakum. Nah, jadi kita
Orang-orang yang kuat, nya yakin dari bang sudah meminta adakah pasti datang rezekinya. Contohnya kayak Guru Saman Mulia, itu kadang mau berobat beliau, nah kadang mau berobat, beurut kadang mau sidin. Buktinya sidin meninggalnya apa? Setelah waktu sujud terakhir sembahyang subuh. Tapi guru sekumpul obat kan keduanya bujur aja. Berdoa itu kan mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, puncak ibadah. Memang salahnya tergantung tadi kekuatan batinnya. Cuma berdoa itu jangan seorang yang berdoa. Paham aja kalau tak? Jangan seorang yang berdoa. Ya. Memakai sifat Allah. Mun kita nang berdoa ya nak ada mau kabul tuh. Hilangkan tuh rasa kita. Nah. Tuh orang sufi itu, nah. Memanakan diri, jangan lagi merasa kita nih jangan berdoa di sifatnya juga. Maka sifat itu tidak akan terpisah dengan zatnya. Itu yang kita latih. Siapa yang terpisah? Ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak pernah terpisah dengan umat. Sampai namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang jalan nur itu. Nah. Ini kadang-kadang di tauhid, kadang-kadang di fikih di pelajarannya. Ya di sini pang adanya lah. Alhamdulillah kita kitabnya kita baca lah. Syukur benar. Dan inilah yang terlebih tinggi daripada segala martabat tawakal itu. Dan adalah derajat yang ketiga ini melazimkan ia meninggalkan berdoa kepada Allah Ta'ala akan sesuatu. Karena ia telah berpegang kepada kurnia Allah Ta'ala. Dan percaya ia kepada Allah Ta'ala bahwa ia Allah Ta'ala memberi akan sekalian hajatnya itu. Dan jikalau tiada meminta akan dia Allah sekalipun. Dan lagi ia malu memintakan hajatnya itu kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah mengaku akan memberi akan dia segala hajatnya itu. Dengan tiada berkehendak memintakan dia. Itu kalau itu dalilnya. Udu'uni astajib lakum. Itu dalilnya. Berdoa aja Allah Ta'ala pasti kabulkan. Itu Al-Qurannya. Surah Mukmin. Tapi nang dikabulkan nih sifatnya juga nang berdoa. Jangan seorang. Kita ini kan dosanya banyak benar. Jadi tahijab dengan Allah itu luar biasa. Hati kita ke depan bersih lagi. Ada dengki, ada hiri, macam-macam. Ada mau kabul doa kita. Kalaunya kabul dia itu berarti sudah didahului Allah sabakat rahmatu. Jadi jangan pernah doa kita, ingatkan. Kalau cita-cita itu kabul, itu sudah memang janji Allah sudah. Cuma momennya tepat pada saat kita berdoa, waktunya padahal sudah berdahulu. Sabakat rahmatullah mendahului. Namun merasa kita doa kabul, tak dua pulang karena syiriknya banget benar. Sampai kah? Tinggal sini aja pindah tegang banget. Sampai kah? Hah? Iya. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang tawakal. Artinya tawakal itu jangan berlepasan lagi hati berpegang pada Allah. Ikhtiar apapun yang kita lakukan itu aja kuncinya. Kita ingin selanjutnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Bahwa kita memperhatikan hati kita ini selalu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita,
dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقل رب زدنا علما اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المخلصين من عبادك الشاكرين من عبادك الصابرين من عبادك الصادقين من عبادك الخائفين من عبادك الوارئين من عبادك القانئين من عبادك المتواضعين من عبادك الخاشعين من عبادك الزاهدين من عبادك التائبين من عبادك المتوكلين من عبادك المحبين من عبادك الزاكرين من عبادك المقربين من عبادك الصالحين من عبادك المتقين بحق هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.